Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembelajaran tentang SQL Server pada part keempat. Sebelumnya saya sudah ajarkan bagaimana cara membuat tabel dan merubah struktur dari tabel pada SQL Server part 3. Oke, kita langsung saja mulai. Kita konekkan terlebih dahulu. Langsung kita buka editor new query-nya. Setelah itu kita aktif ke database yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita pilih di sebelah kiri database-nya. Oke, kemarin kita sudah buat di database ITCOM ini, kita telah membuat tabel item master dengan strukturnya seperti berikut ini. Oke, sekarang kita coba bagaimana kita akan melakukan input di tabel item master ini. Oke, langsung praktek. Insert into nama tabelnya ya. Oke, value is quantity-nya. Oke, bisa kita input nama. Bila dia tipenya adalah karakter, kita bisa memberikan tanda petik seperti berikut ini. Ini adalah isi dari nilainya. Contohnya gitu. Oke, kita bisa lakukan pengetesan sintak. Oke, sukses, kita bisa execute. Oke, berhasil. Lalu kita lihat datanya dengan perintahnya adalah oke, ini nama tabelnya tadi adalah oke, kita pilih. Nah, ini adalah data yang tadi kita input. Ada dua teknik dalam melakukan insert. Kita lihat, ini adalah teknik pertama, yang mana di dalam teknik pertama ini ketika kita melakukan insert, maka seluruh kolom harus diisi. Misalnya contoh ID, kita lihat, terus quantity, nama barang, harga, keterangan. Jadi kita harus mengisinya semuanya. Jika kita ingin hanya mengisi dari kolom-kolom yang kita inginkan, maka kita menggunakan teknik insertnya seperti berikut ini. Itu oke, sama aja. Kita coba lihat di sini item master, lalu kita langsung sebelum value kita memberikan kolom-kolom mana yang akan kita isi. Misalnya jika di sini tipenya adalah not null, maka wajib kita untuk melakukan pengisian. Oke, ID misalnya kita langsung saja nama barang, misalnya seperti itu. Nama barang. Yang lain bertipe null, artinya nilai boleh kosong. Jadi kita hanya mengisi dua kolom. Oke, ID yang memang harus diisi kan dia not null, dan nama barang. Yang lainnya saya kosongkan. Oke, setelah itu saya coba sini values gitu. Langsung kita isi aja. ID di sini tidak boleh sama dalam pengisian,
Kenapa? Karena ID ini adalah primary key. Dilihat tanda kuncinya. Maka saya akan langsung isi, misalnya contoh. Oke. Contoh sini. Namanya adalah oke, kita isi. Kita coba jalankan. Oke, berhasil ya. Kita coba pilih. Oke. Nah, data yang lainnya kosong karena kita hanya memasukkan dua kolom. Oke. Jangan memberikan input yang sama. Contoh seperti ini. Ketika ini saya jalankan lagi, maka tentu saja akan terjadi error karena adanya duplikasi pada primary key. Kita coba. Oke, kita lihat errornya adalah primary key constraint. Ya. Oke, karena datanya sama seperti itu. Oke, ingat ini ada teknik insert pertama, yaitu teknik insert ini digunakan untuk mengisi seluruh kolom. Oke. Sedangkan teknik insert yang kedua, bisa kita gunakan jika kita hanya ingin menginput kolom-kolom tertentu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya. Ketika Anda sudah bisa dengan menggunakan perintah insert, ya, kita bisa melakukan cobaannya adalah perintah select. Perintah select di sini beraneka ragam, biasanya digunakan untuk menampilkan data. Kalau saya menggunakan perintah select bintang from item master, berarti saya memilih seluruh kolom. Ya, jika saya ingin, ya kayak di sini kita ingin misalnya adalah saya tidak ingin memilih seluruh kolom, saya hanya ingin memilih select, misalnya nama barang, quantity. Maka yang akan ditampilkan adalah hanya nama barang dan quantity. Oke, kita bisa terus kolom-kolom apa yang ingin kita tampilkan. Oke, kalau kita menggunakan tanda bintang, berarti dia akan menampilkan seluruh kolom seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita ingin melakukan filter dengan kondisi, misalnya kita lihat kita akan melakukan filtering, misalnya select bintang from item master, kita bisa menggunakan perintah query-nya adalah where ID sama dengan misalnya sini 101. Select bintang from item master where ID sama dengan 101. Oke, jadi hanya ID yang 101 yang akan ditampilkan. Oke, dengan menggunakan perintah where. Oke, sekarang kita coba lagi, misalnya select bintang from ID where item master sama dengan ID 01, misalnya n. Kondisi yang keduanya lagi adalah n, yang quantity-nya misalnya sama dengan misalnya 5 misalnya. Kita lihat. Oke, karena ada memang ditampilkan. Jadi kalau misalnya tidak ada, kita coba lihat di sini. Ada enggak yang ID 01 dan yang quantity-nya adalah 10? Tidak ada, maka tidak akan ditampilkan. Jadi kita bisa menggunakan kondisi tambahan yaitu n, seperti itu ya. Oke, ini penting ya perintahnya menggunakan where seperti itu, karena ketika kita menampilkan data, ada teknik dalam teknik menampilkan data ya. Ketika kita menggunakan perintah select, gini, select bintang from item master, maka ini seluruh data pada table item master akan ditampilkan. Sekarang bagaimana kalau ternyata data item master itu memuat jutaan baris? Maka tentunya akan menguras performance dari SQL server. Seperti itu, ini tidak bagus karena bisa memperlambat transaksi pada klien. Maka dari itu, ketika datanya sudah banyak,
ada jutaan misalnya seperti itu, maka kita tidak boleh sembarangan dalam melakukan perintah select bintang from item master. Nanti kita akan pelajari bagaimana dalam teknik mempercepat pencarian dengan menggunakan teknik index. Oke, lanjut ya, kita coba lanjut. Apalagi teknik-teknik di sini, oke, misalnya contoh seperti ini. Masih dalam teknik select ya, kita lihat bintang, misalnya contoh seluruh kolom from item master, misalnya adalah where nama barang, kita akan menggunakan perintah like. Jadi kita menggunakan perintah like seperti ini ya, perintah like dengan kondisi parameter. Misalnya kita akan menambahkan pakai persen. Di sini saya akan mencari inisial depan ya, inisial depannya. Contoh, saya akan mencari yang inisial depannya adalah K, nama barang yang inisial depannya adalah K. Aja ya, kita lihat di sini. Oh, akan ditampilkan ya, kayak nama barang yang inisialnya adalah K adalah keyboard. Seperti itu, karena persentase ada di depan. Ini juga sering digunakan untuk teknik pencarian. Bagaimana kalau kita ingin mencari yang di belakang, maka kita bisa menggunakan tanda persennya adalah seperti ini. Berarti yang ada di belakang kalimat. Kalau andai kata kita menggunakan dua, berarti baik di belakang kalimat atau di tengah kalimat, maka akan ditampilkan. Jadi kita menggunakan dua, seperti ini diapit dengan dua tanda persen. Kita execute, maka akan otomatis dia mencari kata kunci dari K pada kolom nama barang. Seperti itu. Banyak sekali perintah-perintah select yang bisa kita pelajari seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini perintah apa lagi. Oke, kita lihat misalnya contohnya saya ingin menggunakan teknik, lihat sini, dalam penghapusan data menggunakan where, seperti ya, menggunakan where. Oke, misalnya masih menggunakan where, kondisi where, saya akan coba ya, delete from. Delete from namanya adalah item master where. Misalnya pakai where. Kenapa harus pakai where? Kenapa kita nggak delete seperti ini aja? Kalau kita delete seperti ini, hati-hati, maka seluruh data akan dihapus. Seluruh data akan kosong nantinya. Kalau kita menggunakan where, kondisi where, maka hanya data yang kita maksud yang akan dihapus. Misalnya contoh, delete from item master where ID sama dengan, misalnya yang ID-nya adalah 101. Kita coba. Data sudah terhapus ya. Kita bisa lihat apakah masih ada ID 01 gitu. Kita lihat. Secure. Sudah tidak ada karena sudah dihapus. Bagaimana kalau saya ingin mengembalikannya lagi? Maka ada lagi perintahnya. Nanti kita bisa menggunakan perintah selanjutannya. Jadi kita akan melakukan save point dengan menggunakan perintah commit dan menggunakan perintah rollback. Maka dari itu hati-hati dalam melakukan perintah-perintah delete seperti itu. Kalau kita belum mengerti tentang bagaimana melakukan rollback dan perintah commit seperti itu.
nantikan tutorial saya selanjutnya di bagian SQL Server part ke-5. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.